ini waktu bertanya gini. Ini menarik sekali nih, kita bicara, ini ada pertanyaan. Saya baru mengalami musibah kehilangan adik bungsu. Sejak itu saya merasa begitu rapuh. Bagaimana menata hati untuk lebih kokoh lagi, Pak Wayan? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat praktikal, persepsi atau penerimaan. Nah, mungkin bisa lebih spesifik, Pak Wayan, apalagi ini berbicara tentang adik, hubungan yang sangat dekat sekali, yang melekat gitu, Pak Wayan. Nah, artinya di situ ada kemelekatan. Nah, bagaimana Pak untuk menghadapi ini? Silakan. Ya. Pertama tentu kita terima dulu bahwa kita layak dan wajar memiliki kesedihan. Itu yang pertama. Jangan membenci kesedihan, jangan membenci tangis kita yang keluar. Karena kehilangan itu memang menyakitkan. Kehilangan itu memang menyakitkan. Jadi pertama, terima. Jika ingin menangis, menangislah. Kemudian yang kedua, terima kenyataan bahwa pada akhirnya semua orang akan meninggalkan kehidupan ini. Terima kenyataan bahwa tidak perkara waktu, semua orang akan meninggalkan juga dunia ini. Kemudian terima kebenaran lainnya, bahwa kita masih diberikan waktu untuk kita syukuri, untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, yang lain, kita terima kebenaran bahwa waktu bagi sang roh yang telah meninggalkan kehidupan ini sangatlah pendek di alam sana. Misalnya, dia meninggal sekarang dan kita mungkin meninggal 50 tahun lagi, ya, kita menunggu 50 tahun lagi untuk bertemu dengan jiwa dari adik kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Namun di sana mereka menunggu kita dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi hanya beberapa waktu yang singkat mereka menunggu kita juga pulang. Sementara kita di sini menunggu lama untuk bisa berjumpa kembali dengan dia. Dan jangan lupa kebenaran lain bahwa dulu kita tidak ada di sini. Dulu adik kita juga tidak ada di sini. Kelak kita juga tidak akan ada di sini. Kelak semua orang yang kita kenal saat ini juga tidak akan ada lagi di sini. Pada akhirnya, tak ada satupun yang akan kita ingat di kehidupan ini. Dan mungkin tidak semua orang akan mengingat kita lagi. Generasi-generasi setelah kita, ratusan tahun kemudian, kita mungkin akan terlupakan. Kecuali kita meninggalkan sebuah nama yang mungkin akan terus dikenang. Jika tidak, kita akan melupakan. Dan bahkan jika kita lahir kembali dalam kehidupan berikutnya, kita pun mungkin melupakan siapa diri kita di kehidupan sebelumnya. Sama seperti sekarang kita melupakan siapa diri kita di kehidupan sebelumnya. Ya, jadi semua akan kita lupakan. Tak ada satupun yang akan kita ingat. Sehingga membiarkan diri kita terlalu larut dalam ingatan itu. Ingatan yang kelak akan kita lupakan semua. Kita mungkin lupa apakah saya dulu di kehidupan sebelumnya bersaudara dengan Kang Abu, bisa jadi. Tetapi sekarang persaudaraan itu mungkin berbeda bentuknya. Ya, seperti itu kira-kira praktisnya adalah kita izinkan kebenaran itu menemui kita. Kebenaran bahwa kesedihan itu memang layak ditangisi, silahkan. Namun jangan izinkan berlama-lama, itu saja. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, wah itu menarik banget waktu Pak Wayan tadi bilang bahwa kita dulu nggak ada, siapapun yang telah meninggalkan kita juga nggak ada, dan kita kelak juga akan seperti itu, dan mungkin 10 tahun, 50, 100 tahun juga kita akan dilupakan, bahkan diri kita melupakan diri kita sendiri di kehidupan yang akan datang gitu ya Pak Wayan. Itu dalam banget nih Pak Wayan. Saya jadi tergelitik Pak Wayan. Kalau dalam satu statement sederhana Pak, ini karena ini sedikit nih nyerempet berbicara tentang kematian. Makna kematian itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Kematian itu poinnya dan maknanya untuk kita bagi yang hidup itu apa sih gitu? Silakan Pak Wayan. Kematian ada agar kita menghargai kehidupan. Maafkan. Maafkan dalam segala kuasa. Bahkan sang kuasa tak mampu menghentikan kematian yang harus terjadi. Maafkan. Namun kematian akan selalu menjadi tempat untuk menoleh pada kehidupan. Bahwa kematian ada
untuk mengingatkan setiap yang hidup agar menghargai kehidupan. Jika kematian adalah bencana, maka kehidupan adalah berkah yang layak dijaga. Izinkan jiwa kita, pikiran kita, keadaan kita saat ini dan membenci kematian.